Jurnal Chandra, YouTube channel yang membahas seputar informasi perpajakan, akuntansi, dan bisnis. Semangat Tahun Baru 2023. Kawan Catra, semoga di tahun 2023 ini menjadi tahun yang gemilang, semakin sejahtera, tetap giat dan semangat, Terjaga kondisi kesehatannya. dan jangan lupa taat pajak. aku pengen tahu nih, resolusi kalian di 2023 ini apa aja sih? kalau aku Jul pengen lulus USKP. Wah, Kadir mau ikut USKP tahun ini? Ya dong. Bentar Kak, SKP itu apa ya? USKP itu ujian sertifikasi konsultan pajak. Kalau manfaatnya? Manfaatnya jadi kalau kamu mau berkarir jadi konsultan pajak, kamu harus menempuh ujian USKP dulu. Oh gitu ya Kak. Nah, gitu dah Sukma. Wah hebat ya kalian, aku juga pengen nih punya resolusi yang kayak kalian Kak. Aku juga pengen sih, tapi aku kan masih junior Kak. Nah, junior itu bukan berarti kamu harus belakangan, Sukma. Kamu harus tetap gas. Oke siap. Ngomong-ngomong, apa ya yang harus kita cermati di tahun 2023 ini? Nah, menurut aku sih yang perlu kita cermati itu adalah aturan pelaksanaan PPN dan PPh menurut Undang-Undang HPP dan turunannya. Nah, benar banget tuh, Dit. Apalagi kita mau closing A1 nih di bulan Januari. Jadi kita harus tahu perubahannya, apalagi kita harus mengetahui sumber-sumber penghasilannya. Oh iya Kak, terus aturan turunannya itu ada apa aja ya? Ah Kak Jul, masa itu aja nggak tahu sih? Emang kamu tahu mah? Bantu ya Kak. Iya, kamu aja nggak tahu. Nah, jadi kawan Catra, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih aturan terbaru yang merupakan turunan Undang-Undang HPP. Salah satunya PP 44 tahun 2022. Seiring diundangkannya Undang-Undang HPP, maka diterbitkan PP nomor 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap PPN barang dan jasa atau PPNBM sebagai peraturan turunannya. Berikut ketentuan PPN dan PPNBM dalam PP nomor 44 tahun 2022 yang terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPN atau PPNBM. Nah, pihak lain tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antara pihak yang bertransaksi yang paling sedikit berupa pedagang, penyedia jasa, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Kemudian kelompok yang kedua, pengaturan lebih lanjut terkait barang kena pajak atau jasa kena pajak yang meliputi pertama, pemberian cuma-cuma barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, penegasan pengenaan PPN atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun non-operasional. Yang ketiga, pengenaan PPN atas penyerahan barang kena pajak berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur. Yang keempat, penyerahan barang kena pajak dalam skema transaksi pembiayaan syariah yang tidak dikenai PPN sepanjang barang kena pajak tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya. Kemudian, kelompok yang ketiga yaitu pengaturan terkait penggunaan besaran tertentu. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan. Sejak dokumen tersebut seharusnya dibuat, tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, selain PP 44 tahun 2022, ada juga aturan terbaru yaitu PP 49 tahun 2022. PP nomor 49 tahun 2022 mengatur tentang PPN dibebaskan dan PPNBM tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean.
Yang pertama, objek impor yang dibebaskan PPN sesuai PP 49 tahun 2022 yaitu yang pertama ada vaksin polio, kedua buku dan kitab suci, mesin dan peralatan pabrik, barang hasil kelautan dan perikanan, ternak, bibit dan atau benih, pakan dan bahan pakan, listrik, air bersih, senjata, amunisi, kendaraan darat khusus bagi TNI atau Polri, satuan rumah susun milik. Kemudian ada juga objek impor yang tidak dipungut PPN. Itu yang pertama ada alat angkutan di air, alat angkutan di udara, kereta api, kapal angkutan laut, kapal penangkapan ikan, pesawat udara, barang untuk penyandang disabilitas, barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan, barang pribadi penumpang dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu, barang dan jumlah atau mesin yang diimpor oleh UMKM dengan menggunakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Untuk barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tertentu, barang dan jasa yang semula bukan merupakan BKP atau bukan JKP akan diubah menjadi barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang diberikan kemudahan PPN dibebaskan atau tidak dipungut. Yang pertama, barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang bebas PPN itu meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, untuk gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna. Ada juga objek lain yang bebas dari PPN ialah minyak mentah, gas bumi, panas bumi, hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan tertentu, biji mineral tertentu yang sebagaimana sesuai dengan kriteria dan atau perincian jenis barang yang tertera dalam lampiran PP 49 tahun 2022. Kemudian untuk JKP tertentu yang dibebaskan dari PPN itu diantaranya ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan yang terakhir untuk objek yang tidak dipungut PPN ialah berupa emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Nah, yang terakhir dan yang paling baru yaitu aturan PP nomor 55 tahun 2022. Berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, ada beberapa hal penting mengenai penegasan dari pemerintah terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 atas himbauan kepada pegawai berupa natura dan atau kenikmatan. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa 1. Pergantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf A pada Undang-Undang PPh. 2. Biaya pergantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja. Berdasarkan pasal 24 menjelaskan bahwa dikecualikan dari objek pajak penghasilan atas pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan meliputi 1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. 2. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. 3.
natura, dan atau kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBDes. Keempat, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Berdasarkan pasal 30, menjelaskan bahwa pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pasal 73 ayat 2, menjelaskan bahwa ketentuan pemotongan PPh bagi pemberi kerja atas imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berlaku sebagai berikut. 1. Kewajiban pemotongan PPh atas pemberian imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagaimana yang diatur pada pasal 30 mulai berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023. 2. Atas penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2022 yang belum dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja, maka atas PPh terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh pegawai yang menerima penghasilan dalam SPT tahunan orang pribadi pada tahun 2023. Nah, selain itu, kita juga perlu perhatikan kewajiban pelaporan SPTOP dan badan. Wah, bener. Pinter kamu, Sukma. Nah, sekian dulu ya kawan Catra. Sampai jumpa di video berikutnya.